Surabaya pada masa lampau hanya dikenal sebagai wilayah perairan. Di dalam negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada abad ke-14, Surabaya dikenal sebagai wilayah perairan yang berubah menjadi daratan yang membentuk lembah akibat pengerasan sedimentasi selama ribuan tahun. Ketika Surabaya sudah menjadi daratan, masih terdapat banyak wilayah perairan, baik dalam bentuk tambak maupun sungai, dengan bagian-bagiannya yang disebut kedung. Wilayah-wilayah Surabaya yang namanya berhubungan atau bernuansa perairan antara lain adalah Asem Rowo, Tambak Mayor, Tambak Wedi, Tambak Sari, Tambak Pring, Kali Sari, Kali Kepiting, Kali Judan, Kedung Tarukan, Kedung Doro, Manyar Sabrangan, dan lain-lain. Sebagai kota yang terkenal karena wilayah perairan dan di belah sungai, pada masa lampau Surabaya juga terkenal sebagai kota yang maju transportasi airnya. Sungai-sungai di Surabaya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi utama dan dapat dilihat bangunan-bangunan kuno di sekitar sungai selalu menghadap ke sungai. Kita juga tahu bahwa Surabaya ini dilewati oleh sungai, paling tidak 3 sungai besar ya. Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Mas. Dari sumber-sumber kolonial maupun sebelumnya itu banyak sekali peristiwa banjir yang terjadi di Surabaya. Bahkan misalnya prasasti Kamalagian yang ada di Tropodo itu juga menceritakan bagaimana misalnya Raja Airlangga memerintahkan rakyatnya untuk membangun bendungan Waringin Sapta yang salah satunya itu digunakan untuk mengatasi banjir. Walaupun juga kepentingan yang lain tentu pertanian ya. Dari pintu air Jagir itu terus kemudian ada yang daerah yang Bedul Berisi itu ya. Dulu namanya istilahnya orang situ Kalimir ya. Dari Kali Jagir itu kan masuk ke situ. Nah, itu langsung masuk ke sampai ke daerah Bedul Berisi untuk pengairan sawah gitu ya, dan itu tentu akan selain mencegah banjir juga sistem irigasi sawah di situ jadi lebih baik ya. Nah, kemudian dalam catatan von Faber misalnya disebutkan bahwa sejak tahun 1800-an ini sampai abad ke-20 Surabaya itu sering sekali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Brantas, Kali Mas, dan kali-kali yang lainnya. Melewat sungai inilah letusan Klut ini mengendap, kemudian juga menimbulkan banjir. Sebagai wilayah lembah yang terbentuk akibat sedimentasi, Surabaya kerap dilanda banjir. Pada masa kolonial, tercatat bahwa Afdeling Surabaya dan Sedayu pernah terjadi banjir besar. Tersebut di Algemene Secretary bahwa pada tahun 1898, banjir besar tersebut sampai menenggelamkan 22 kampung dan memaksa pemerintah kolonial untuk mendatangkan kapal keruk di Kalimas dan Kamal untuk mengatasi endapan banjir. Nah, kemudian pada tahun 1915 itu di Surabaya dibentuk Dinas Seinering. Nah, dikepalai oleh seorang kepala dinas Seinering inilah kemudian lembaga yang bertugas mengurusi persoalan banjir di Surabaya. Salah satu tugas penting dari lembaga ini adalah memastikan berjalannya seluruh fasilitas pengendali banjir ini agar bekerja sesuai dengan protap yang ditentukan oleh Belanda.
yang ujungnya tentu adalah bertugas menjaga Surabaya agar terhindar dari banjir. Setelah pintu air Jagir itu dibangun, ya pondok pesantren di Indrasema itu sebelumnya kan pondok daerah situ kan bebas pajak ya, bebas pajak. Kemudian direncanakan oleh pemerintah Belanda untuk dipungut pajak. Itu mungkin di atas, sekitar tahun 30-an ke atas, 30-an ke atas itu mau diambil pajak di daerah situ. Itu ada satu yang waktu itu berani ya, pasang badan melawan Belanda, namanya Kiai Khalil ya, Kiai Khalil. Waktu itu yang juga dia masih muda, dia pasang badan dengan Belanda sampai kemudian dia ditangkap oleh Belanda ya. Jadi menyadari bahwa Surabaya ini harus terhindar dari banjir, terutama banjir tengah kota, maka pada tahun 1856 itu pemerintah kolonial mulai membangun kanal dan juga pintu air Kali Jagir ya. Salah satu upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah dengan membangun pintu air. Salah satu pintu air yang terkenal dan ikonik di Surabaya adalah pintu air Jagir. Pembangunan pintu air Jagir selesai pada tahun 1920. Setelah pintu air Jagir, pembangunan pintu air Gubeng dilakukan. Pintu air Jagir, pintu air Gunung Sari, dan pintu air Gubeng adalah satu rangkaian pembangunan pintu air yang digunakan sebagai pengendali debit air, pertanian, dan persediaan pasokan air minum bagi penduduk kota Surabaya. Pintu air Jagir ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Surabaya pada 26 September 1996. Belanda itu kan sebenarnya mungkin ketika membuat pintu air Jagir itu selain untuk mencegah banjir kan juga mau mengembangkan satu pusat perdagangan juga di situ. Terbukti dengan adanya pasar Wonokromo waktu itu ya. Arsitektur itu seperti fashion. Pada zamannya dia akan memunculkan sebuah style. Nah, arsitektur pada zaman itu yang tadi saya jelaskan, salah satunya adalah mengambil beberapa bentukan dasar tower-tower Calvinis, gereja Calvinis di Belanda. Jadi setiap bangunan itu dimunculkan tower. Kasus di pintu air Jagir di ujung-ujungnya. Ada bentuk-bentuk yang fungsional, international style. Yang saya maksud international style itu ya butuhnya apa sih dia? Jendela ya sudah kotak, lubang, blok. Atap miring, selesai. Nah itu juga dimunculkan di pintu air Jagir. Arsitek-arsitek awal yang datang di Surabaya memang kemudian menjadi kritikan arsitek-arsitek baru yang datang generasi mudanya. Tetapi Belanda itu sangat kuat sekali untuk mempertontonkan kepada publik bahwa bangunan-bangunan infrastruktur itu bangunan penting. Bangunan publik itu tidak boleh sekedar bangunan itu kuat dan berguna. Firmitas, utilitas, dan venusitas. Kuat, punya fungsi, dan satu yang tidak boleh dilupakan, keindahan. Jadi ada yang menyebut ini Art Deco. Pada saat itu Citroën, salah satu arsitek terkenal zaman Belanda yang menguasai hampir bangunan-bangunan besar di Surabaya, mempengaruhi banyak desain bangunan apapun di Surabaya. Jadi saya tidak menemukan siapa arsiteknya, tetapi pekerjaan ini adalah lebih ke arah pekerjaan sipil, karena pintu air itu berkaitan dengan kekuatan dan dahsyatnya aliran air dan sebuah bangunan yang akan mengatur sistem air di situ. Beruntungnya adalah
Berbeda dengan Jakarta misalnya yang kita selalu didengar berita terjadi banjir kiriman, Surabaya ini hampir jarang sekali terjadi banjir kiriman. Kenapa? Karena pemerintah kolonial Belanda itu sudah memotongnya sejak di Mojokerto dengan membangun bendungan Melirip, Lengkong, terus begitu sampai di Sidoarjo dibikin terusan ke Porong, begitu masuk ke Surabaya dipotong lagi, dibangun terusan ke arah Wonokromo. Apa tujuannya? Supaya tengah kota ini tidak mengalami banjir akibat luapan Kali Mas dan Kali Brantas itu. Salah satu yang tidak disadari mungkin oleh pejabat pengairan itu adalah bahwa Surabaya ini kan dulu agraris kan. Banyak sekali saluran irigasi itu yang belum tuntas dikonversi menjadi saluran pematusan. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali banjir di Surabaya yang belum selesai urusannya. Ya, dulu kan karena banyak sawah di daerah situ ya, sumber air itu masih ada banyak waktu itu di situ. Tapi kemudian sampai sumber air itu mati setelah di atas tahun 85-an itu. Karena sawahnya sudah ditanami rumah di daerah situ ya. Mungkin yang perlu dipikirkan oleh pemerintah kota itu adalah bagaimana ini terintegrasi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Optimalisasi penggunaan pintu air di Jagir ini saya kira memang harus terus dipelihara. Bagaimana objek itu mahasiswa masyarakat bisa belajar tentang banjir Surabaya lewat tinggalan-tinggalan pemerintah kolonial pada masa itu tentang bagaimana mengendalikan banjir di Surabaya. Kira-kira gitu.